atasmu. Sebab dia hidup, ada hari esok. Come on. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, karena ku tahu, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab hadirat-Mu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan, Engkau hadir di dalam ibadah kami, melawat kami, menjamah setiap hati kami, sehingga ibadah kami pagi hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau lebih dalam menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan di dalam hidup. Baginya segala kemuliaan, kejayaan, hormat dan syukur. Haleluya. Puji Tuhan.
Engkau bertahta atas pujian umat-Mu. Haleluya. Segala pujian ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Kami yakin Engkau ada bersama kami. Kami rasakan kuasa-Mu bekerja. bersama dengan kami. Dan bukan saja Engkau hadir, tetapi Engkau memberkati kami. Engkau siap melawat dan berkarya dalam hati kami. Dan kami siap meninggikan bersorak bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bersama dengan saya kita katakan amin. Puji Tuhan. Mari bersama tetap berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Saudara bersuka cita hari ini. Haleluya. Mari bertepuk tangan memuji Tuhan dengan segenap hatimu. Sebab Dia Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa di dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau
Raja mulia, ajaib, agung dan perkasa perbuatannya di dalam hidup ini. Saya mempersilahkan anak-anak sekolah minggu untuk memuji Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kemenanganku layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Mari kita bertepuk tangan untuk anak-anak sekolah minggu kita yang sudah memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pujian anak-anak sekolah minggu. Mereka berkata bahwa di mana saja Tuhan hadir menolong mereka.
memberkati dan menyertai mereka. Haleluya. Kita masih memuji Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama. Katakan, terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah kami yang ajaib, kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan kita. Dia ajaib, Dia yang membebaskan kita dari semua kutuk dosa. Haleluya. Mari siapkan hatimu untuk menikmati kebenaran firman-Nya pagi hari ini. Setiap kita rindu untuk menikmati firman-Nya, dan kerinduan kita biar menjadi doa kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan, kami merindukan firman-Mu, jiwa kami haus akan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu. Terima kasih Yesus. Ya Allah yang hidup. Amin. Haleluya.
bahwa tidak ada yang seperti Engkau. Engkau Tuhan kami yang ajaib, Engkau Tuhan kami yang luar biasa, yang membuat kami boleh ada sampai pagi hari ini Tuhan. Bukan karena hebatnya kami, bukan karena kuat gagahnya kami Bapa, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas akan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, selain kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kami Bapa, pagi hari ini kami mau persembahkan sebagai ibadah yang kudus, ibadah yang berkenan, dan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jiwa kami rindu, haus akan pribadi-Mu Tuhan, sama seperti rusa yang merindukan aliran-aliran air. Demikian dengan jiwa kami Tuhan, haus dalam pujian, haus dalam penyembahan kepadamu, haus dalam persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab itu Tuhan, puaskan dahaga kami, puaskan lapar kami Bapa, sehingga Tuhan kami tidak kembali dengan kekosongan hati, kekosongan jiwa pikiran, tapi kami dipenuhi dengan kelimpahan surga-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu diam dalam hati kami, dalam kehidupan pikiran kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk puji-pujian penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan hadirat. Kiranya menyenangkan hati Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, kembalikan urapan baru bagi kehidupan hamba-hamba-Mu. Hikmat otoritas surgawi menjadi bagian hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba terbatas di dalam banyak hal, tapi Roh Kudus yang tak terbatas itu akan memberikan pencerahan, memberikan iluminasi, pengertian, sehingga firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan pada pagi hari ini tertanam, termaterai, tersimpan dalam tanah hati kami yang baik. Firman ini, benih ini akan bertumbuh, haleluya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami serahkan perenungan firman Tuhan pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam damai Kristus menjadi bagian kehidupan kita semua, sama seperti orang-orang yang ada di padang. Para gembala menerima kabar damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera yang sama yang dialami oleh gembala-gembala di padang itu menjadi bagian kehidupan kita semua. Haleluya. Semua karena kasih karunia. Itu firman Tuhan kita pagi hari ini. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10, satu perikop ini kita akan baca secara bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap, dan ayat 10 kita akan baca secara bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat.
pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. 3. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. 3. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. 3. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sama-sama. 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita ada dalam suasana Natal. Natal tidak berbicara tentang siapa-siapa, tetapi Natal itu berbicara tentang Yesus Kristus. Natal berbicara tentang anugerah. Natal berbicara tentang kasih. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah itu sangat besar bagi dunia. Bukan hanya kepada orang-orang yang menyebut diri Kristen, tapi Alkitab mencatat dunia. Kasih Allah itu besar kepada seluruh umat manusia. Tetapi faktanya, kenyataannya, belum semua manusia atau tidak semua manusia yang respon terhadap kasih Tuhan yang besar. Tidak semua. Hari ini masih banyak orang yang belum percaya kepada kasih karunia itu. Hari ini masih banyak orang yang belum, bahkan orang sendiri yang ada di dalam kasih karunia itu mereka tinggalkan kasih karunia. Mereka keluar dari kasih karunia. Haleluya. Tapi kalau kita boleh ada pada pagi hari ini, judul perikop firman Tuhan, semuanya adalah kasih karunia Allah. Amin. Saudara dan saya masih ada pagi hari ini di tempat ini. Mari, sekali Yesus tetap Yesus. Pertahankan imanmu kepada Tuhan. Haleluya. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga berbicara tentang keadaan manusia sebelum menerima kasih karunia Allah. Ini keadaan manusia. Alkitab mencatat, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Rasul Paulus nasihatkan kepada jemaat yang ada di Efesus, kamu dahulu sebelum kamu menerima kasih karunia, sebelum kamu menerima keselamatan di dalam iman kepada Kristus, kamu dahulu
Sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudara, Roma pasal 3 ayat 23 bisa ditampilkan. Roma pasal 3 ayat 23. Sama-sama kita baca 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke, mari kita konsentrasi dengar firman Tuhan, jangan ada jalan-jalan. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hilang kemuliaan Allah. Ketika Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang Tuhan sendiri katakan jangan makan. Sebab pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Fakta membuktikan ketika Adam dan Hawa makan buah dalam pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, mereka tidak mati secara fisik, tetapi mereka mati secara rohani. Mereka mati terputus hubungan dengan Allah, kehilangan kemuliaan Allah, terputus. Mereka dulunya tinggal di dalam hadirat Allah. Mereka dulunya semula tinggal di dalam persekutuan dengan Allah. Mereka semula tinggal dalam kemuliaan Allah. Tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, haleluya, mereka terputus dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah bukan menjadi sahabat, tetapi menjadi musuhnya Allah. Kamu semua dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Saudara, apa atau siapakah yang memperbudak kita? Siapa? Apa yang memperbudak manusia sebelum ada kasih karunia? Paulus menyebutkan ada 3. Yang pertama, manusia mengikuti jalan dunia. Manusia mengikuti jalan dunia, manusia diperbudak oleh sistem dan nilai-nilai duniawi yang menolak Allah. Manusia mengikuti jalan dunia ini. Itu keadaan manusia. Mereka ikut jalan dunia. Mereka hidup mengikuti sistem dunia yang diperbudak dan yang menolak Allah. Nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai kerohanian, itu mereka tinggalkan. Mereka hidup mengikuti sistem dunia ini. Itu jalan dunia yang Rasul Paulus sebutkan di dalam ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini.
Hal yang berikutnya, manusia menaati penguasa kerajaan angkasa. Iblis dan pengikutnya memperbudak semua manusia dengan berbagai bentuk perhambaan yang menindas. Paulus katakan dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 dan seterusnya tentang peperangan rohani. Lawan kita itu bukan fisik manusia, sesama kita manusia, tapi lawan kita adalah penguasa roh-roh jahat di udara. Kita mengikuti sebelum ada kasih karunia. Kasih karunia belum nyata. Manusia hidup, manusia dikuasai, menaati penguasa kerajaan angkasa. Bukankah itu yang terjadi bagi Hawa ketika iblis datang memperdaya melalui ular? Makan. Kalau kamu makan, kamu akan sama seperti Tuhan. Kamu akan sama seperti Allah. Iblis memperdaya Hawa. Akhirnya makan. Roh-roh, penguasa-penguasa, iblis sedang bekerja, saudara. Hari-hari ini iblis sedang bekerja untuk membuat anak-anak Tuhan lengah. Saudara, saya kemarin mendengar, ya sambil bersih gereja, saya selalu putar YouTube. Dengar-dengar kesaksian-kesaksian. Saudara, ada begitu banyak juga orang yang ternyata meninggalkan Tuhan, meninggalkan kasih karunia itu. Dengan ya tawaran-tawaran, bahkan dengan pengajaran-pengajaran yang mereka dengar, tapi karena mereka tidak bertumbuh dalam pengajaran-pengajaran iman Kristen yang sungguh-sungguh iman Kristen yang benar, akhirnya mereka tinggalkan Tuhan. Saudara, ini yang menguasai iblis. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8, sadarlah. Banyak kali kita tidak sadar anak-anak Tuhan. Banyak kali kita tidak berjaga-jaga. Saudara, iblis itu bukan ya apa? Kalau secara fisik mungkin kita bisa lawan, tapi ini roh. Iblis itu roh. Nah, kalau kita mau lawan dengan fisik kita nggak bisa. Makanya orang Kristen kita, jemaat Tuhan, orang-orang percaya harus penuh dengan Roh Kudus. Amin. Minta hikmat Tuhan. Minta urapan Roh Kudus untuk memenuhi kita setiap waktu, setiap saat. Karena kita tidak kuat, daging kita tidak kuat melawan iblis. Melawan penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara. Fisik kita tidak akan mampu untuk melawannya. Hanya ketika kita ada persekutuan dengan firman dan Roh Kudus, kita sanggup untuk melawan. Sadar dan berjaga-jaga, lawan musuh iblis. Berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Haleluya. Kita harus sadar. Jemaat Tuhan, 2023 waktu kita tidak tahu kondisinya, keadaannya. Mari kita mau sadar, kita mau berjaga-jaga dengan kondisi keadaan yang ada. Haleluya. Haleluya.
Hal yang ketiga, apa yang memperbudak manusia? Manusia hidup di dalam hawa nafsu daging dan pikiran jahat. Perbuatan manusia mencerminkan perseteruannya dengan Allah. Kecenderungan hati manusia. Coba kita lihat dalam Kejadian pasalnya yang kelima. Maaf, Kejadian pasal 6 ayatnya yang kelima. Ayat 5 kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ketika Tuhan melihat keadaan dunia pada zaman itu, Tuhan lihat kecenderungan hati manusia itu semata-mata untuk lakukan kejahatan. Mengikuti jalan dunia. Mengikuti kerajaan dikuasai oleh penguasa-penguasa dunia ini. Iblis, setan, dan pengikut-pengikutnya. Bahkan manusia menuruti hawa nafsu, kedagingan. Tuhan berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini kecenderungan hati manusia untuk lakukan kejahatan, lakukan kejahatan, lakukan dosa, lakukan dosa. Itu yang ada. Karena dosa sudah menguasai manusia. Haleluya. Hakim-hakim. Coba kita lihat hakim-hakim. Haleluya. Hakim-hakim. Pasal terakhir. Hakim-hakim 21. Ayatnya yang ke-25. Hakim-hakim 21 ayat 5 kita baca sama-sama 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri, bukan menurut pandangan hukum Allah. Bukan menurut pandangan firman Tuhan. Tidak ada lagi raja, tidak ada pemimpin di Israel. Mereka hidup menurut keinginan mereka.
Kalau mereka anggap ini benar, mereka jalan. Ikuti. Makanya ada satu keluarga yang namanya keluarga apa? Elimelek dalam kitab Rut. Karena kondisi keadaan Israel pada masa itu, kelaparan, masing-masing orang ayat 25 tadi, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Elimelek lakukan itu. Keluarga Elimelek, dia ajak istrinya, anaknya yang 2 laki-laki, Mahlon dan Kilion, ayo kita ke Moab. Karena apa? Masing-masing orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya. Belum tentu benar menurut pandangan Tuhan. Itu keadaan manusia. Haleluya, haleluya. Dan Alkitab katakan dalam ayat selanjutnya, Efesus pasal 4 ayat selanjutnya dikatakan, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Karena mengikuti jalan dunia ini, mengikuti tunduk kepada penguasa angkasa, roh-roh jahat, iblis, setan, hidup dalam keinginan daging, hawa nafsu daging. Alkitab katakan pada dasarnya kami harus dimurkai. Karena upah dosa tadi adalah maut, kematian, kebinasaan, murka Allah pada dasarnya. Itu upah, murka, hukuman, kebinasaan bagi orang yang hidup menurut jalan dunia, yang dikuasai oleh roh-roh jahat, yang dikuasai hidup dalam keinginan daging, hawa nafsu daging, harus mati, harus dimurkai, binasa, saudara. Haleluya. Ayat 4 sampai ayat yang ke-10 adalah kehidupan manusia setelah mengalami kasih karunia Allah. Haleluya. Luar biasa. Setelah ada kasih karunia Allah. Ayatnya yang keempat. Haleluya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Haleluya. Kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah. Kita semua orang yang layak untuk binasa. Karena kita ikut jalan dunia ini. Karena kita dikuasai oleh iblis. Karena kita hidup menurut hawa nafsu daging kita. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, dilimpahkannya kasih karunia-Nya kepada kita. Haleluya. Supaya kita yang telah mati itu dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Apa yang mati? Yang mati bukan fisik kita, saudara. Yang mati rohani kita. Yang mati persekutuan kita dengan Tuhan. Yang mati komunikasi kita dengan Allah. Kalau kita masih hidup dalam kehidupan sebelum kasih karunia itu datang. Tapi kita bersyukur. Ada Bapa, haleluya, yang rela mengutus anaknya yang tunggal. Masuk ke dalam dunia. Dilahirkan oleh perawan Maria. Maria tidak pernah bersetubuh dengan Yusuf sampai Yesus lahir.
Haleluya. Benih yang ada di dalam kandungan Maria itu bukan benih Yusuf, tapi benih Roh Kudus, benih ilahi. Haleluya. Lantas ada orang yang rese, lantas ada orang yang haleluya tidak, Alkitab saya katakan tidak ada kasih karunia dalam hidupnya, berkata siapa bidannya. Itu viral kan? Tirsa Tere lahir, Pena lahir, puji Tuhan. Tuhan pakai istri dari almarhum Bapak Nari Rampau, bidan Margareta, untuk membantu persalinan istri saya. Ya, di rumah, di pastori, ada oma juga, puji Tuhan. Ada orang-orang yang membantu. Ada bidan. Haleluya. Lantas ada orang yang rese, ada orang yang belum dijamah, belum ada kasih karunia dalam hatinya. Siapa bidannya ketika Yesus lahir? Haleluya. Itu orang-orang yang belum menerima kasih karunia Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih Allah. Dia Allah yang kaya dengan rahmatnya. Haleluya. Luar biasa. Amin. Ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Supaya waktu yang akan datang, ya, masa yang akan datang, Ia tunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya. Apa itu? Kekayaan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Saudara mau menerima kekayaan yang berlimpah-limpah itu? Amin. Sorga. Sorga. Paulus katakan kemah. Kemah, bangunan. Tempat yang disediakan bukan oleh tangan manusia. Tangan manusia saja buat bagus. Tangan manusia saja buat rumah, kalau bisa yang cantik, yang paling baik, yang terbaik, yang megah. Supaya ketika orang lihat dari luar, wow, keren, luar biasa. Ketika orang masuk di dalamnya nyaman, enak. Itu manusia yang buat, tapi sorga, kekayaan yang melimpah-limpah itu dibuat bukan oleh tangan manusia, tetapi tangan Allah sendiri. Amin. Haleluya. 2 Korintus pasal 5. Haleluya. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Kita baca sama-sama ayat 1 ini. 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar,
Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, itu berbicara tentang fisik kita, kemah kita, tubuh kita dibongkar dalam artian meninggal. Innalillahi wa innalillahi rojiun, mati, dibongkar. Allah telah menyediakan satu kemah di sorga yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi oleh Allah sendiri. Yesus berkata kepada murid-muridnya, adalah berfaedah, lebih berguna jika aku meninggalkan kamu. Aku ke sana, aku naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kamu. Katakan amin. Amin. Tuhan sediakan sorga itu untuk siapa? Untuk saya dan saudara, untuk kita. Kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Kepada orang-orang yang dengan setia sampai akhir hidupnya dia mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kepada orang tersebut Alkitab katakan, sabaslah hai hambaku yang baik, yang setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Haleluya. Kasih karunia Allah yang kaya dengan kasih karunia-Nya dilimpahkannya kepada kita. Haleluya. Haleluya. Ayat 10 dalam ayat pembacaan kita, mari kita baca bersama-sama sambil kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya, haleluya. Ayat 10 kita baca. Efesus pasal 2 ayat 10. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Kita adalah buatan Allah. Saya, kita semua, kita dibentuk oleh Allah. Kita dibuat oleh Allah. Allah punya rencana. Ketika saya buat sesuatu, saya tahu ini dipergunakan untuk ini. Ini ditujukan untuk ini. Ketika Allah membuat saya, ketika Allah membentuk kita, Allah tahu tujuan apa kita untuk dibuat. Haleluya. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk apa, saudara? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kalau masih ada engkau dan saya bekerja yang jahat, bekerja yang buruk, bekerja yang bukan dalam kehendaknya Tuhan, sadar, tinggalkan, bertobat. Kita buatan Allah, kita diciptakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Haleluya. Bukan pekerjaan yang buruk, bukan pekerjaan yang jahat, tapi Allah buat kita untuk pekerjaan yang baik. Haleluya. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari ingat kasih Tuhan. Ingat anugerahnya. Haleluya. Allah yang kaya dengan rahmatnya.
Bapa yang besar dengan kasih setianya, Dia karuniakan, Dia berikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak dimurkai oleh Allah, tidak menerima hukuman kekal. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus akan menerima hidup yang kekal. Haleluya, hidup yang kekal. Kemah yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya, hidup di dalam kasih karunia. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Dia, bersyukur untuk kasih karunia-Nya yang telah dianugerahkannya kepada kita. Mari bersyukur untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Saya dan saudara orang-orang yang layak untuk dimurkai karena kita hidup menurut jalan dunia. Kita dikuasai oleh penguasa dunia ini. Kita dikuasai oleh daging. Tapi syukur kepada Allah. Allah kaya dengan rahmat-Nya. Dia berikan anugerah, keselamatan, kasih karunia-Nya kepada kita. Responi kasih karunia itu dengan engkau bawa hidupmu kepada Tuhan. Beri hidupmu, lakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadilah terang, jadilah garam. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita sembah Dia. Ya, buka mulutmu, katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan untuk kekayaan kasih karunia-Mu bagi kami. Mari bersyukur untuk anugerah Tuhan. Jangan setiap tahun kita rayakan Natal, tapi keadaan kita sama setiap tahun. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kaya dengan anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, ku ada sebagaimana ku ada. Kita nyanyikan pujian ini, haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, haleluya. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Oh, semua karena anugerah-Mu berlimpah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar
semakin bertambah besar anugerahmu. Oh, besar besar anugerahmu. Kami berterima kasih untuk kelimpahan kasih karunia Allah bagi kami. Oh, haleluya. Terus nyanyikan pujian ini besar anugerahmu. Haleluya. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin makin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari makin bertambah besar anugerahmu. Mari bersyukur sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang besar. Haleluya. 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 Pemazmur berkata, dengan apa akan kubalas kebaikan Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ini penyembahan kami kepadamu Bapa. Ini ucapan terima kasih kami untuk anugerah Tuhan yang tak terbatas. Untuk keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Haleluya. Haleluya. Untuk kekayaan yang berlimpah-limpah itu bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
selamanya dengan apa? Akan ku balas segala kebaikan. Amin, 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 amin. Haleluya. Bersyukur padamu dengan apakan balas segala kebaikan. Amin, amin. Yesus, haleluya. Dengan apa? Dengan apakan? Dengan kasih Kristus, saya mengundang Ibu Vera Siomi akan memimpin kita dalam doa syukur firman Tuhan. Haleluya. Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Bersyukur padamu dengan apakan balas segala kebaikanmu. Haleluya. Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Bersyukur dengan apakan balas dengan apakan balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Bersyukur padamu dengan apakan balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu lamanya. Lamanya. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Banyak yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Banyak yang sudah kami alami, yang kami lalui dalam hari-hari kami, Tuhan. Dan kami boleh menyadari keberadaan kami sampai pagi hari ini. Semua hanya karena anugerah dan kasih Tuhan. Kekayaan kasih karunia-Mu bagi tiap-tiap kami. Kami dapat melalui tiap waktu kami dengan Tuhan, dengan sukacita dan anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk banyak kebaikan-Mu bagi tiap-tiap kami. Kami tidak dapat menghitung satu persatu kebaikan-kebaikan Tuhan. Meski di tengah-tengah masa sulit, sukar, pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami, Bapa. Tetapi pagi hari ini kami katakan, kami dapat melalui semuanya karena kekuatan dari Tuhan. Kami dapat melampaui semuanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada yang dapat kami lakukan pagi ini
membalas semua kebaikan, anugerah-Mu, pertolongan-Mu bagi tiap-tiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang di tengah-tengah kami pagi hari ini, mengingatkan kami semua untuk kami mengingat kebaikan Tuhan, mengingat besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah apa yang ada pada kami sisa hidup kami Tuhan, biarlah kami melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan, berada di dalam setiap jalan-jalan dan kehendak-Mu Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan hidup kami, melakukan firman-Mu, menguatkan hidup kami, meneguhkan hidup kami, untuk kami tetap setia mengiring Tuhan di dalam seluruh keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Apa yang kami dengarkan pagi hari ini Tuhan, biarlah menjadi remah di dalam kehidupan kami, menjadi Tuhan bibit yang tertanam di dalam tanah hati kami yang baik, berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat-Mu bagi kami di tengah-tengah ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Kembalikan urapan Allah yang baru, tambah-tambahkan kuasa-Mu, mujizat-Mu dalam pelayanan hamba-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Apa yang kami lakukan, biarlah Tuhan ada di dalam rencana dan kehendak-Mu, dan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Lanjut dari ibadah kami pagi hari ini, kami akan meletakkan korban persembahan kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang memberi dengan yang terbaik. Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Sempurnakan doa ini. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan memberikan korban syukur kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah. Kemurahan yang besar, tiada terkira.
Ibu Saudara, dan kita akan mendengarkan warta jemaat. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah judul kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Vera Siambing. Musik LC Gideon, Stephen, dan Wita. Singers Ibu Yustayonas dan Ibu Olive Sibuaya. Rebana, Angel, Mora, dan Vena. Multimedia di Multimedia. Kolektan Ibu Sumarni Hans dan Ibu Herni Sondak. Asher, Bapak Ibu Musa 1. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Saudara Julius. Musik Gusti, Stephen, Ria, dan Juan. Singers Bapak Yonas dan Bapak Petrus. Rebana, Vanessa, Fani, dan Reren. Multimedia di Multimedia. Kolektan Saudari Trivena dan Yitma. Asher, Saudara Rafitasari, dan Saudara Immanuel. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan saudara, bantu dalam doa pelayanan Bapak Wakil Gembala di Paladan, Mamasak, tanggal 13 dan sisipkan dalam doa saudara biar pelayanan kami menjadi berkat. Dan terima kasih juga jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, pemuda, anak-anak sekolah minggu. Kalau Natal jemaat kita sudah berjalan dengan baik, Tuhan sudah campur tangan, Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa. Semuanya kita boleh lewati bersama, dan terima kasih buat semuanya pengorbanan jemaat Tuhan, simpatisan, baik materi, waktu, bahkan perasaan. Mungkin ada yang terusik perasaannya dengan perkataan dan lain sebagainya. Saudara, kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Semua jerih lelah kita pasti Tuhan perhitungkan dan Tuhan membalasnya bagi tiap-tiap kita. Puji Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih buat kehadiran kita semuanya.
Dan Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari, baik di kantor saudara, baik di rumah tangga, bahkan pekerjaan anak-anak diberkati oleh Tuhan. Sambil bangkit berdiri bagi nama Tuhan, kemuliaan dan kejayaan Ibu Gembala akan tutup kita di dalam doa. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah memberkati ibadah kami saat ini, dan percaya setiap umat-Mu yang hadir, baik orang tua, pemuda remaja, bahkan anak-anak sekolah minggu sekalipun, telah diberkati oleh Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh ketetapan dan keteguhan iman, sehingga menjalani hidup ini, hari-hari kami tetap di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kasih karunia-Mu Tuhan senantiasa menuntun, memimpin dan membimbing hidup kami, sehingga kami tidak lepas dari kasih karunia-Mu, tapi kami tetap ada di dalam Tuhan, karena kami adalah buatan tangan-Mu, diciptakan di dalam Engkau untuk kami melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, korban persembahan yang telah dibawa, bahkan milik-Mu yang dikembalikan, apa yang tinggal pada mereka dilipat gandakan oleh Tuhan dalam usaha, dalam tugas, dalam pekerjaan apapun yang mereka lakukan yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman-Mu, diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akhiri ibadah ini,
Segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan Engkau sucikan, ampuni semua Bapa. Sempurnakan ibadah kami untuk hormat bagi nama Tuhan. Terpuji-puji namamu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam rohnya yang kudus, tetap menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Selamat siang, selamat hari Minggu.